Oke anak-anak, siapkan sebelum kita belajar pada hari ini. Salah satu di antara kalian boleh berdiri, siapkan kita. Kemudian pimpin kita dalam doa. Berdiri situ saja. Ya. Oke. Dengan adanya doa yang tadi telah disampaikan oleh Iqdo, Pak Guru hari ini sekedar ingin tanyakan buat kalian, apakah hari ini kalian sehat? Masih semangat? Walaupun sudah jauh jam 12 waktu Indonesia Timur, usahakan jangan berpikir bahwa waktu sekarang siang, tapi berpikir masih pagi. Kalau berpikir masih siang, secara tidak langsung kita akan mengantuk dalam kelas. Oke, kalau Pak Guru ucapkan selamat pagi, kalian jawab? Pagi. Oke, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Jadi secara tidak langsung dengan rasa semangat kalian, Pak Guru berpikir bahwa kalian punya energi, masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi apa? Labiana? Suara yang kuat? Klasifikasi makhluk hidup. Sebelum jauh kita membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup, Pak Guru ingin mengerahkan pemikiran kalian dulu. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Pernah? Pernahkah kalian ambil buku di perpustakaan? Pernah. Bayangkan pada saat kalian pergi ke pasar, itu sudah pasti kalian melihat apa? Timun satu tempat, dipisahkan dengan sayur satu tempat, ditumpuk beraneka macam, berbeda-beda. Supaya apa? Kita dapat mengenali jenis daripada sayur-sayur yang ada di pasar. Sebaliknya, pada saat kalian ambil buku di ruang perpustakaan, pasti di dalam lemari terdiri atas buku mata pelajaran satu, tidak digabung menjadi tapi membedakan sesuai dengan kelompoknya. Itu sengaja, itu seperti halnya dengan dibilang apa? Klasifikasi makhluk hidup. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah coba baca. 1. Tujuan pembelajaran pertama apa? Benda karakter. Oke, kemudian Riki, apalagi tujuan pembelajaran? Peserta didik dapat menganalisis klasifikasi makhluk hidup. Apalagi Ricardo? Peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Kemudian apa? Denny, melalui kerja kelompok peserta didik dapat melakukan kolaborasi kerjasama antar anggota. Terus melalui pengamatan objek nyata peserta didik tertanam akhlak kepada alam sekitar dan dapat merawatnya. Kemudian yang terakhir, setelah melaksanakan pengamatan, kalian akan melakukan diskusi menggunakan lembar LKPD yang nantinya Pak Guru akan bagikan buat kalian. Kemudian coba kalian perhatikan sini. Sebelum Pak Guru membagikan lembar LKPD buat lembar kerja untuk kalian, coba kalian perhatikan
di dalam aktivitas kita sebagai makhluk hidup, Pak Guru tanya dulu, saya belum jauh membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Apa yang kalian ketahui? Makhluk hidup itu terdiri atas berapa? Apa-apa, Ricardo? Makhluk hidup terdiri atas 3. Apa-apa, Ricardo? Apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi sesuai dengan karakternya, setiap makhluk hidup sudah pasti dia memiliki apa? Kalau makhluk hidup sudah pasti memiliki apa? Dapat apa? Dapat bernapas. Apalagi? Dapat apa? Dapat apa? Bergerak. Apalagi? Apa? Berkembang biak. Apalagi? Apalagi? Dapat beradaptasi dengan lingkungan. Oke. Pak Guru tadi sudah sempat katakan pada saat tujuan pembelajaran tadi, Pak Guru akan membagikan lembar kerja untuk kalian agar kalian bekerja sesuai dengan lembar kerja yang nanti Pak Guru kasih. Sebelum Pak Guru bagikan lembar kerjanya buat kalian, coba kalian memperhatikan gambar yang terdapat terpampang di depan. Ada apa-apa saja? Mobil, apalagi? Apalagi? Pasir, apalagi? Tumbuhan, Pak? Apalagi? Oke. Jadi kalian mengamati gambar tersebut, kemudian memperhatikan lembar kerja yang Pak Guru sudah kasih, barusan kasih. Sekarang Pak Guru kasih kesempatan untuk kalian membuka di lembar LKPD-nya di halaman berikutnya. Buka. Ya. Dibuka, buka lagi. Oke. Oke, sesuai dengan gambar ini kalian mengisi kolom-kolom yang ada. Bisa? Nah, sesuai dengan ciri dari makhluk hidup yang tadi barusan Pak Guru sampaikan. Bisa kalian kerjakan hari ini? Bisa? Oke. Oke, Pak Guru persilakan kalian untuk kerja. Di sini ada nama. Gambar yang tadi kalian tulis ciri-cirinya. Apakah bisa bernapas? Apakah bisa bergerak? Apakah bisa memerlukan nutrisi? Dan lain-lain. Dan seterusnya. Bisa? Oke. Oh, kalau misalkan ini ini burung.
Nah, burung bisa apa? Bernapas, berarti bikin gini saja. Oh ya, oh, gitu. Ya toh? Ya. Bergerak berarti bisa. Sesuai dengan gambar yang tadi. Oh, jangan kalian ke arah media saja, tapi kalian berpikir ke lingkungan sekitar kita juga. Sesuai dengan ciri-ciri yang ada di dalam tabel itu. Nah, diisi tulis, baru nanti misalkan dia bisa bernapas, berarti centang bergerak. Oke? Apa nih? Asli. Ini? Sempak. Ya, berarti kalau sayur itu makhluk hidup toh? Berarti dicentang, 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 dicentang. Ya. Karena semua tuh cirinya semua. Kalau sayur paku kan bisa ini juga tuh. Ada kendala? Tidak? Tidak. Oke. Itu. Kalau pekat terhadap rangsangan, itu macam putri malu atau tumbuhan putri malu yang kita sentuh langsung dia tertutup. Berarti ini apa? Burung. Berarti burung juga. Ya. Harimau juga tuh. Coba lagi perhatikan di gambar tadi. Gambar ada di lembar LKPD. Kasih saya kantor. Kasih titik aja. Kira ini Pak Guru tanya, kalau pasir itu termasuk makhluk hidup atau benda mati? Benda mati. Nah, berarti dia bisa bernapas kah tidak? Tidak. Dia bisa bergerak kah tidak? Tidak. Dia bisa memerlukan nutrisi kah tidak? Nah, berarti yang mana pasir? Berarti tidak? Tidak ada toh? Nah, apalagi? Coba mobil. Kamu udah bergerak karena itu harus
tulis di bawah lagi. Sesuai dengan gambar yang kalian amati tadi. Sebelum masuk ke pengolahan data, hasil dari diskusi kalian tadi, Pak Guru ingin tanya dulu kepada kalian. Pada saat kalian melakukan pengamatan, terus mengisi sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup, maka Pak Guru ingin bertanya untuk kalian, kira-kira bagaimana kalian membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Membedakan, salah satunya apa? Perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati apa? Kalau makhluk hidup dapat bernapas, suara kuat. Kalau benda mati tidak bisa Bernapas. Kira-kira kalau mobil bisa bergerak? Bisa. Makhluk hidup bisa bergerak? Bisa. Apakah mobil dikatakan makhluk hidup? Labiana? Kenapa? Padahal dia bisa bergerak. Karena kenapa? Karena supir. Kenapa? Karena mobil memang dia dapat bergerak, tapi dia tidak bisa melakukan seperti ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Salah satunya apa? Berkembang biak. Mobil bisa berkembang biak? Tidak. Bisa bernapas? Tidak. Kemudian dia bisa peka terhadap rangsangan? Tidak. Berarti mobil walaupun dia bergerak, dia tidak dikatakan sebagai makhluk hidup. Jadi tujuan kita untuk melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup supaya kita bisa mengelompokkan antara yang makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati. Oke. Ini pertanyaan. Kemudian kalian masuk lagi di mengolah data sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Ya, silakan kerja. Ada kendala? Ada kendala atau tidak? Sudah? Wih, cepat sampai. Di mana-mana itu perempuan lebih cepat daripada laki-laki. Karena perempuan itu dia berpikir ke depan, laki-laki berpikir hari ini. Sudah? Sudah. Oke. Jika sudah, Pak Guru ingin memberikan kesempatan buat kalian sesuai dengan kelompok, nanti Pak Guru tunjuk di masing-masing kelompok menunjuk salah satu di antara kalian perwakilan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya tadi. Kemudian pertanyaan yang Pak Guru ajukan di dalam lembar LKPD kalian. Jadi Pak Guru kasih kesempatan, siapa yang bisa dari kelompok 1? Labiana? Oke, silakan berdiri. Sesuai dengan pengamatan bahwa ada beberapa benda yang mempunyai ciri yang sama dengan makhluk hidup, misalnya seperti mobil dan motor yang dapat bergerak. Oh, berarti itu dari pertanyaan yang nomor pertama. Dari hasil pengamatan kalian, apakah ada benda atau makhluk yang mempunyai ciri yang sama? Apa jawabannya tadi? Kelompok 1? Sesuai dengan pengamatan bahwa ada beberapa benda yang mempunyai ciri yang sama dengan makhluk hidup, misalnya seperti mobil dan motor yang dapat bergerak. Oh iya. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Makhluk atau benda apa yang mempunyai ciri kehidupan? Kelompok 2?
Berdiri. Bagasi pengamatan bahwa ada beberapa makhluk yang mempunyai ciri-ciri kehidupan, yaitu dengan cara bernapas, bergerak, menemukan nutrisi, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan dapat beradaptasi, sedangkan pada benda tidak mempunyai ciri-ciri kehidupan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Ada tanggapan untuk kelompok 2? Ada pertanyaan? Siapa? Wih, Labiana. Labiana, kok andalan? Pertanyaan saya, kenapa mobil atau motor tidak dikatakan sebagai makhluk hidup, sedangkan benda tersebut mempunyai ciri yang sama, yaitu dapat bergerak? Oh, itu berarti pertanyaan yang tadi. Kira-kira kelompok 2 bisa bertanya? Bisa menjawab apa yang disampaikan oleh pertanyaan? Siapa yang bisa menjawab? Coba. Igdo. Oh, Igdo boleh jawab. Memang. Motor atau mobil walaupun bisa bergerak tapi tidak dapat dilakukan ciri-ciri lain seperti berkembang biak maupun bernapas. Oh, betul. Menurut Igdo tuh, walaupun motor itu bisa bergerak seperti kita lihat, wah manusia bergerak sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup tuh, tapi dia tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Kira-kira seperti begitu. Oke. Jadi sesuai dengan materi kita pada hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi sesuai dengan apa yang kalian kerjakan barusan, mengamati gambar, kemudian menentukan ciri-cirinya, agar kita dapat mengelompokkan setiap makhluk hidup maupun benda mati. Oke. Jadi sedikit Pak Guru kasih gambaran lagi, sesuai dengan apa yang kalian kerjakan tadi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Itu terdiri atas apa saja tadi? Satu apa? Ciri-ciri makhluk hidup terdiri satu apa? Coba lihat di tabel tadi yang dilempar LKPD. Coba perhatikan. Pertama apa? Apa lagi? Suara tidak ada kah? Kalau orang Papua itu punya suara kuat. Macamkan suara kecil kah? Coba suara yang besar. Kemudian ada apa lagi? Tumbuh. Kemudian apa? Dan dapat beradaptasi. Nah, jadi sesuai dengan hasil pengamatan kalian bahwa makhluk hidup dan benda mati itu dibedakan karena faktor apa? Ciri-cirinya. Sampai di sini paham? Paham saja asal tanya ke. Ada yang bertanya? Cukup. Oke. Pak Guru kasih kesempatan untuk kalian dari kelompok 1 atau kelompok 2, kita sama-sama menyimpulkan apa yang tadi kalian amati, apa yang kalian pelajari, kemudian apa yang tadi Pak Guru jelaskan tadi. Oke? Ya. Ada? Igdo terus. Pandem, ganti.
21 sesuai dengan pengamatan bahwa ada beberapa benda yang punya ciri yang sama dengan makhluk hidup, misalnya seperti mobil dan motor yang dapat bergerak. Ada lagi? Oke. Jadi sesuai dengan apa yang tadi kalian kerjakan, mengamati. Ya toh? Pertama tadi mengamati toh? Mengamati, kemudian mengerjakan soal yang sesuai ada di lembar kerjanya. Mengamati. Pertama mengamati ciri-ciri dari setiap makhluk hidup di sekitar maupun yang ada terdapat di media. Itu yang kalian dapat apa ketemu. Pertama, ada pesawat. Pesawatnya dapat bergerak atau tidak? Bergerak. Bernapas atau tidak? Tidak. Kemudian selanjutnya, kalian bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Jadi, secara tidak langsung, karakter umum dari makhluk hidup itu terdiri atas satu, memiliki apa? Kemampuan untuk dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi ini merupakan ciri daripada makhluk hidup yang dapat kita mengelompokkan dan bisa membedakan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Jangankan makhluk hidup pasti juga benda tak hidup juga kita bisa membedakan dengan sesuai dengan ciri atau karakter. Oke. Sampai di sini Pak Guru ingin kasih kalian mengerjakan soal lagi. Kerja selesai itu kumpul, Pak Guru memberikan nilai. Oke, jadi dengan adanya pekerjaan yang tadi Pak Guru kasih untuk kalian, dengan kalian sudah mengerjakannya, nanti baru Pak Guru periksa kembali hasil pekerjaan kalian, baik itu LKPD maupun soal yang tadi barusan Pak Guru kasih. Jadi hari ini Pak Guru rasa cukup. Besok kita akan bertemu kembali, tapi masih dengan materi yang sama. Kita akan menjelaskan lebih jauh tentang bernapas itu sebagaimana, bergerak itu bagaimana, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Pak Guru rasa kalian bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita keluar,